Cek. Halo, selamat pagi. Selamat datang di gereja kita di GPIA. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masih ada yang di luar silakan masuk ke dalam. Bagi kita yang masih ingin mempersiapkan diri, ingin ke toilet, ingin ke kamar kecil, baik pribadinya maupun anak yang dibawa, silakan, masih ada waktu bagi kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang membawa HP-nya kita silentkan, kita matikan, tidak usah dinyalakan atau diganti dengan mode terbang saja, supaya tidak masuk notifikasi atau aktivasi lain, supaya tidak mengganggu ibadah kita. Kita masuk ke rumah Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan. Dan bagi yang membawa anak-anak kecil, puji Tuhan, Bapak Ibu boleh membawa anaknya dengan baik. Kita ajar tertib, supaya anak-anak kita dapat belajar beribadah. Nah, itu saja dari saya pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita sampai selesai dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan dulu satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Kalau masih ada yang mau ke toilet, silakan. Kita nyanyikan pujian, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan, dengar panggilannya, dengar panggilannya, untuk genapi firman-Nya. Sekarang
ini hanya satu tujuan kita, yaitu memuji menyembah Tuhan, bersama seluruh kita pada Tuhan, mempersiapkan hati kita, dan kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, pujilah Engkau Tuhan, Abraham yang segala yang hidup, Allah yang mengumpulkan, Allah yang memulihkan kami, Allah yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, Allah yang sudah membangkitkan kami dari segala dosa kami. Hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seluruh kami dalam tangan-Mu Bapa, seluruh Kaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Kaulah Tuhan pertolongan kami, Kaulah Raja segala raja, membantu keselamatan hidup kami. Saat ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, segala seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa, segala hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, akal budi kami, yang kami menyembah Engkau di tempat ini. Curahkan Roh-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu dalam kepada kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh diubahkan dari hari ke hari Bapa. Saat ini kami dalam di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Lalu pada kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan kemuliaan daripada kami hari ini Bapa. Dan biarlah setiap apa yang kami nyanyikan tempat ini, pujian kami, penyembahan kami, bahkan Tuhan doa kami, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar Bapa. Biar Tuhan boleh kami melakukan setiap hidup kami Bapa.
Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang kuat menopang seluruh hidup kita. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Haleluya.
Di saat ku berharap Kau Tuhan menolongku. Di saat ku ragu Engkau menolongku. Di saat ku berharap Kau Tuhan menolongku. Percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan Tuhan di dalam nama Yehoshua HaMashiach, Dialah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah melucuti kuasa iblis dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, dirikanlah kerajaan-Mu dan bangunlah jemaat-Mu di atas batu yang teguh. Hancurkan segala kuasa iblis, kuasa hikmat duniawi. Tuhan, patahkan di dalam nama Yesus, lepaskan kami daripada
yang tulus, hati yang suci, supaya kami bisa melihat dan kami mendengar dan kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara siap hari ini dengar firman? Nah, karena hari ini firman Tuhan seperti menyampaikan kuliah ini. Karena judulnya agak sedikit berbau akademis tentang kebijaksanaan. Saya akan menyampaikan firman Allah dari sisi firman Tuhan bahwa kebijaksanaan itu setingkat lebih tinggi daripada keahlian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kampus-kampus bisa menghasilkan orang-orang yang ahli. Ya, orang-orang yang cakap, yang namanya sarjana itu kan udah ada unsur ahli. Sarjana pertanian berarti dia ahli pertanian. Sarjana hukum dia berarti ahli hukum. Nah, saudara, kampus-kampus akan melahirkan ahli-ahli. Tapi ada yang tahu nggak, Alkitab ini akan melahirkan orang yang seperti apa? A. Pintar, B. berhasil, C. ahli, D. bijaksana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel itu hebat. Saudara bisa membedakan mana laut, mana pantai, mana bara, mana api, mana orang fasik, mana orang benar. Ini dua hal yang sangat berdekatan. Yang mana saudara hari ini Tuhan ingin memisahkan. Mana yang produk dunia, termasuk bangku kuliah itu produk dunia, dan mana yang diproduksi oleh Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di Alkitab ini dalam Perjanjian Baru khususnya, dibedakan dua kelompok manusia, orang bodoh dan orang bijak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bodoh dan orang bijak bukan dua hal yang bertentangan kalau kita membaca Alkitab. Ini irisannya sangat tipis, seperti saudara kembar. Ya, seperti saudara kembar. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman ini karena ternyata kualitas yang diinginkan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Amin. Dan orang yang bijaksana itu produk yang dihasilkan oleh firman, oleh Bible, oleh Yesus, oleh kerajaan surga. Nah, kalau saudara hari ini beribadah, serius kita harus beribadah. Amin. Niatnya apa? Niat kita, apakah kita beribadah tadi niat kita supaya ada masalah yang diselesaikan Tuhan? Atau ada penyakit yang mau disembuhkan Tuhan, makanya saudara beribadah? Nah, kalau ini tidak akan menghasilkan orang yang bijaksana sepanjang umur imannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berangkat dari khotbah saya minggu lalu tentang Salomo. Ya, ketika Salomo membawa 1000 korban persembahan, artinya dia serius, dia mau beribadah. Dia serius, dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan, 1000 meja altar korban, satu meja altar itu dikorbankan 1 ekor lembu. Secara ekonomi saudara bisa menghitung itu 20 miliar secara ekonomi. Tetapi apa niatnya? Saudara, apakah kita lebih banyak yang kita minta daripada yang kita persembahkan? Halo? Ayo. Selama ini lebih banyak mana yang kita tuntut dari Tuhan, yang kita minta dari Allah, daripada yang kita persembahkan kepada Allah? Ibadah yang benar adalah ibadah memberi, meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan, bukan cari muka.
bukan angkat. Jangan jadikan pujian kita ini angkat-angkat telur dalam bahasa preman. Habis kita tinggikan Tuhan terus kita minta. Habis kita sembah, kita puji Tuhan terus kita minta, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku lagi begini, Tuhan aku begini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini tidak akan pernah menghasilkan orang bijak. Saudara, kita baca 2 Tawarik. Ya, saya terinspirasi dari khotbah saya minggu lalu. Ya, saya lanjutkan. 2 Tawarik pasal 1. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7. Beginilah firman Tuhan, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Ayat 7, silakan 2, 3. Saudara, ibadah yang benar, korban yang benar itu akan menghasilkan kasih karunia Tuhan. Salomo, kau minta apa? Tuhan kasih tawaran karena Tuhan merasa disembah. Nah, apa yang diminta Salomo kita sudah baca minggu lalu. Ayat 10. Silakan Bapak Ibu yang baca. Inilah yang diminta Salomo ketika dia dikasih kesempatan oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu. 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta apa? Kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ini kalau orang Batak dengan kata raja ini hebat. Saya suka ada Batak merajakan sesuatu, tapi isinya nggak bijaksana kadang-kadang. Ya, nah saya mau kalau kita aktif di adat, aktif juga di Alkitab, supaya raja itu identik dengan bijaksana, bukan angku, sombong, ego, merasa lebih pintar. Amin. Ya, kalau kita mau aktif di adat silakan. Kalau mau merajakan sesuatu itu beririsan, berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Ayat 12 silakan Bapak Ibu. 2, 3. Saudara, hasil dari sebuah ibadah, hasil dari sebuah pertemuan dengan Tuhan, hasil dari sebuah penyembahan dengan Allah. Salomo itu tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Salomo tidak minta nyawa musuh. Salomo tidak minta kekuasaan. Salomo tahu Tuhan itu ingin menghasilkan orang bijak. Maka alangkah baiknya permintaan Salomo, Tuhan kasih aku hati yang bijaksana dan penuh hikmat. Ini yang mau dicari Tuhan. Maka apa kata Tuhan? Salomo, aku berikan kepadamu kebijaksanaan dan hikmat. Tidak akan ada raja-raja sesudah engkau, sebelum engkau, yang memiliki hikmat kebijaksanaan seperti engkau. Ini kualitas. Inilah hasil. Inilah yang diproduksi
oleh Tuhan yang kita sembah. Amin. Bukan siapa paling kaya, siapa paling banyak hartanya, siapa yang paling mewah hidupnya. Tidak itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau bawa ini kepada jemaat. Karena kalau orang Kristen beribadah kepada Allah, dia berjumpa dengan Allah. Di dalam kitab Roma dikatakan, beribadahlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Dan setelah itu apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Kebijaksanaan akan membuat kita berbeda dari orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, secara tradisi, secara kebiasaan, itu orang Israel dari umur 5 tahun itu sudah masuk sekolah, udah dididik baik secara hukum Taurat itu basic, maupun secara ilmu pengetahuan. Ya, kalau di Arab namanya madrasah, kalau di Israel namanya midras. Maka dari umur 5 tahun, 12 tahun sampai ke 30 tahun, Yesus itu dibesarkan dengan didikan secara hukum dunia. Saudara, ini orang-orang jago. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bijak itu punya kemampuan untuk bertindak. Ya, orang bijak itu punya kemampuan untuk bertindak. Makanya anak kecil itu sebesar Sparga itu yang bekerja otak kanan. Dia punya kemampuan untuk mencontoh. Bapaknya main HP, dia akan main HP walaupun dia nggak tahu. Bapaknya nyuci motor, dia akan ikut nyuci motor walaupun dia nggak tahu. Mamanya potong cabai, dia akan ambil pisau, dia akan potong juga. Itu kemampuan. Amin. Itu dasar kebijaksanaan yang melengket di otak kanan kita. Tapi apakah itu apakah kita masih punya kemampuan untuk bertindak? Karena Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi Salomo berbeda dengan semua raja. Ayo, di dunia ini ada berapa negara? Ada berapa raja? Ada berapa presiden? Masih bisa tak mengalahkan Salomo yang hidup 4.000 tahun yang lalu? Siapa yang terkenal? Roosevelt, Churchill. India terkenal dengan Indira Gandhi, Mahatma Gandhi. Ya, Brunei terkenal dengan Utan. Manila terkenal dengan Jose Rizal. Taiwan terkenal dengan Sun Yat-sen. Indonesia terkenal dengan Soekarno. Ada yang bisa menyaingi Salomo? Indonesia, Amerika, Inggris, Nelson Mandela, Afrika Selatan. Ayo, siapa pemimpin? Ayo anak-anak, kalian belajar dulu kan. Kaisar terkenal di Cina, Kaisar Ming. Kaisar Jepang, Hirohito. Ada yang bisa menyaingi hebatnya Salomo? Karena Salomo itu produknya Tuhan. Produk hasil dari sebuah peribadatan. Produk hasil dari sebuah ibadah. Hasil dari sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya larang kita ribut, maaf ya.
Kalau kita memang harus di dalam gereja mendengar khotbah, tidak boleh keluar. Memang tujuan saya cuma satu, supaya kita bertemu dengan Tuhan ini menjadi orang yang bijaksana. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang ahli. Nah, dalam Alkitab ada dua manusia dalam Matius pasal 7. Ayo kita baca. Ya. Matius 7 ayat 24. Yang mau catat boleh. Ya. Matius 7 ayat 24. Saya baca 24, saudara baca 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, jemaat 2, 3. Siapa orang bijaksana? Salomo itu bertahan. Saudara, pernahkah saudara berpikirkan tentang resiko? Orang bisa kaya raya hari ini dihantam musibah, dihantam bencana, bisa mendadak miskin hari ini juga. Tadi pagi saya dengar khotbah dari pendeta Rudi Nadia Abraham. Satu hari mereka pergi membesuk seorang jemaat yang dalam ada gereja. Selalu buka toko hari Minggu, selalu kerja. Jadi pendeta ini datang ke tokonya dan ingin membesuk. Apa sebabnya dia tidak pernah lagi ke gereja. Begitu dia masuk ke toko, dia ketemu bapak ini. Bapak ini lagi sibuk menghitung duit. Kebetulan dia lagi menghitung duitnya. Dan maaf, saya lagi sibuk Pak, silakan masuk ke belakang. Karena orang punya toko kan selalu orang tamunya di belakang. Nah, pendeta ini masuk ke belakang menunggu si pengusaha ini. Pembantu datang kasih air, kasih minuman, ditunggu-tunggu 5 menit belum datang, 10 menit belum datang, sampai setengah jam tidak datang-datang. Akhirnya si majelis bilang sama Pak Pendeta, mungkin Bapak itu lagi sibuk karena tadi dia lagi banyak menghitung uang. Kita pulang aja, lain kali kita kesini. Saudara, mereka keluar dari ruang belakang, ketemu lagi dengan bapak tadi, lagi asik menghitung duit, sibuk. Begitu Pak Pendeta nongol di depan, saya lupa rupanya Pak Pendeta datang tadi ya. Ya udah Pak, kalau Pak sibuk kami pulang. Oh iya. Dia bilang itu, ya dan kali ya, maaf saya sibuk. Si pendeta pulang. Begitu si pendeta sampai di rumah, baru duduk, datang telepon. Pak Pendeta, apa? Bapak Pendeta bisa ke rumah, ada apa? Bapak meninggal. Loh, barusan saya jumpa bapakmu. Barusan kami di rumah bapakmu. Iya, Papa lagi menghitung duit, kena serangan jantung. Untuk apa engkau punya seluruh duit tapi kehilangan nyawa? Nah, saudara, rumah orang bijak didirikan di atas batu. Apakah orang bodoh punya rumah? Orang bodoh juga punya rumah. Ayat 26, ayo baca. Silakan Bapak Ibu, ayat 26, 2, 3. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua kita pengen punya rumah. Siapa yang tidak mau berhasil? Sama dengan Salomo. Salomo itu menjadi raja paling sukses dan tidak pernah ambruk. Nah, Salomo itu raja paling disegani, dihormati, tapi tidak pernah rubuh. Ya, sampai akhir pemerintahannya, kerajaannya
diakui oleh seluruh raja di dunia. Ayo, siapa sekarang yang diakui oleh banyak presiden di dunia ini? Ada satu presiden yang dikaguminya? Nggak ada. Tapi waktu zaman Salomo, semua raja di dunia mengakui Salomo. Saudara, berapa saudara bayar konsultasi dengan dokter? Ya, konsultasi keuangan, konsultasi bangunan, konsultasi kesehatan. Waktu zaman Salomo, semua raja-raja minta nasihat sama Salomo. Mereka kasih apa? Mereka kasih emas. Mereka kasih apa? Mereka kasih harta. Nah saudara, mereka menghormati Salomo itu. Gak ada orang seperti Salomo. Tuhan ingin anak-anak Tuhan kita di sini seperti itu. Amin. Makanya kalau kita mau beribadah, beribadahlah seperti Salomo. Apa? Bukan Matius 15 ayat 7. Nah ini yang dilakukan oleh Salomo, Bapak Ibu. Sehingga dia meminta hikmat karena dia bertemu dengan Tuhan. Pasal 7 dan ayat pasal 15 ayat 7 dan ayat 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa? Ayo baca. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jahat. Bagaimana kita mau punya hati yang bijaksana coba? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita dengan hati yang berhikmat? Kalau kita ibadah tidak dengan hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau kita beribadah dengan hati, seperti Salomo beribadah dengan hati, dia tahu apa yang dibutuhkan hatinya, bukan apa yang diinginkan perutnya. Nah, saya mau rompak keimanan orang Kristen. Ya kalau datang yang dipikirin perut, isi rumah, isi kantong, isi dompet, semua itu akan diberikan Tuhan kepadamu tanpa engkau minta. Amin. Wah, enggak semangat. Enak kan? Kita nggak minta tapi dikasih Tuhan. Amin. Iya. Jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jujur saudara, hati yang dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia minta. Orientasinya bukan hal duniawi, bukan HP bagus, baju bagus. Enggak, itu orientasinya. Saya pengen anak saya Enos itu pengen saya kuliahkan cyber. Sekarang pertahanan manusia itu enggak pertahanan adu fisik rudal. Pertahanan cyber di udara. Bagaimana Anda tembakkan peluru terus dibalikkan lagi ke rumah Anda dengan kekuatan sinyal, dengan kekuatan cyber. Saya pengen yang begitu. Kalau sekarang kan Iran tembak rudal, Israel tembak rudal, ketemu di udara, bom, presisi, yang tepat sasaran. Indonesia bansosnya
salah sasaran. Kita mau bikin gizi supaya Indonesia punya gizi bagus, tapi yang dikasih roti 2.000. Saudara, ya udahlah, kita doakan generasi ini. Mau nggak kalian? Ya. Dubai marah sama Iran. Kok tembak kami sekali lagi, kami bekukan semua aset. Karena kekayaan Iran itu yang men-setelnya semua bank-bank di Dubai. Ya, semua otoritas keuangan, keahlian keuangan Iran itu dipegang sama Dubai. Ya, makanya cukup sekali kau serangan. Oh, sekarang kami lumpuhkan semua sistem keuangan, kami kunci. Iran gak berani. Pintar gak? Walaupun diadu senjata Iran menang, diadu kapal Iran menang, apalah Dubai. Tapi begitu dia bilang saya lumpuhkan ekonomi kalian, saya kunci nggak bisa. Itu kekuatan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kekuatan kita di mana? Tuhan mau hatimu. Ayo, datang nggak kita dengan hati hari ini kepada Tuhan? Amin. Kalau engkau beribadah jangan seperti orang munafik. Apa itu? Engkau memuji Tuhan tapi hatimu jauh dari Tuhan. Apakah pekerjaan di luar sana membuat hati kita jauh dari Tuhan? Apakah segala urusan, segala kepentingan yang hari ini ada di luar ruangan ini membuat hatimu jauh dari Allah? Bisa. Nah, makanya Tuhan membedakan siapa orang bodoh, siapa orang bijak. Orang bodoh mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Dia seperti orang yang mendirikan rumah, yang buat rumah bagus, tapi di atas pasir. Masih kelihatan lebih baik. Tapi akan ketahuan itu tidak baik ketika datang banjir, ketika datang badai, ketika datang bencana. Barulah si orang bodoh tahu apa yang dibangunnya ternyata tidak baik. Disitulah baru orang menyesal dan menangis, terlambat sudah kau datang padaku. Banyak nggak orang Kristen yang kondisinya seperti itu? Setelah dihantam gelombang, dihantam tsunami, dihantam ekonomi, dihantam penyakit, Tuhan. Itu orang bodoh. Kalau orang bijak, dia bangun rumah, datang banjir, datang badai, datang angin. Dia tidak pernah teriak Tuhan, karena rumahnya tidak pernah roboh. Amin. Apakah kita dihasilkan orang bodoh atau orang bijak? Setelah porak-poranda baru nangis-nangis sama Tuhan? Ternyata gereja belum berhasil melahirkan orang bijak. Apakah ada penyesalan bagi orang bijak? Aduh, kalau tahu kayak gini, ku bangun dulu rumahku di atas batu. Kalau tahu aku kayak begini, tidak ku nikahi kau. Itu tidak orang bodoh, tidak bijak. Orang bijak tidak pernah nyesal. Justru ketika badai dia bilang terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Ku bikin rumah ini di atas batu walaupun penuh perjuangan. Ku bangun rumah ini di atas batu walaupun sukar, walaupun berlinang air mata, walaupun penuh perjuangan. Saya akan bedakan antara orang bodoh dan orang bijak. Hampir menggunakan kata yang sama. Ini kan Alkitab kita bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah
Orang bodoh itu disebut sophos. Dia dengar, tapi dia tidak lakukan. Dia dengar, tapi dia tidak bertindak. Sophos. Apa artinya ini? Inilah orang-orang yang ahli teori. Saya kasih contoh. Matius pasal 2 ayat 4. Ya, semua kita baca ini. Ya. Ayat 3. Saudara baca ayat 4 ya. Ayat kita membaca. Ketika Raja Herodes, ini raja mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, silakan 2, 3. Lanjut. Waktu orang Majus menemui Herodes, dia tanya Herodes, kami melihat ada bintang seorang raja, seorang yang maha kudus, lahir di sini, di negeri ini. Herodes tahu? Nggak tahu. Orang Majus tahu? Belum tahu, belum sampai. Maka ayat ini berkata, dikumpulkan siapa? Ayo, anak-anak dikumpulkan siapa? Ahli Taurat. Tahu nggak ahli Taurat di mana Yesus lahir? Aduh, kok jawabannya nggak yakin nih. Tahu nggak ahli Taurat itu memberi jawaban di mana Yesus lahir? Tahu. Di mana kata orang ahli Taurat? Di Bet? Nggak salah. Ayo Bapak Ibu, ini harus teguran buat kita. Orang Kristen banyak tahu. Ahli Taurat ditanya sama Herodes, coba kalian pelajari, kalian selidiki. Kata orang Majus sudah lahir seorang raja. Oh, mereka bilang tahu. Di Bethlehem. Saudara, inilah orang ahli. Inilah sophos itu. Dia tahu, tapi dia tidak pernah cari Yesus. Yang berhasil mencari Yesus, yang berhasil menemukan Yesus, bukan ahli Taurat yang tahu, tapi orang Majus yang rindu menyembah Tuhan. Amin. Yang bertemu Yesus siapa akhirnya? Orang Majus atau ahli Taurat? Apakah ahli Taurat tidak tahu di mana Yesus? Tahu. Ayo, berapa banyak orang Kristen yang tahu tapi tidak pernah jumpa dengan Tuhan? Aku tahu. Makanya ketika Salomo berjumpa dengan Tuhan, Salomo beribadah dengan Tuhan, tangannya dia berjumpa dengan Tuhan, dia memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, ini saya buktikan buat saudara. Inilah bedanya orang yang sophos tadi ahli dan orang yang bijaksana, dikatakan dalam bahasa Inggris pronimos. Bedanya ahli dengan bedanya bijaksana. Maka tadi di awal saya katakan, banyak dunia menghasilkan orang-orang ahli, tapi yang menemukan lampu tetap orang yang tidak tamat SD, yang namanya Thomas Alva Edison. Saya mau kasih PR ini sama anak-anak. Kalian cari riwayat penemu mesin, ya, penemu gravitasi, penemu listrik, penemu aki, penemu baterai, penemu pesawat. Wright bersaudara hanya orang yang tahu memperbaiki sepeda. Karena apa? Kebijaksanaan itu berkat Tuhan bagi kita. Amin.
Yang menjadi penemu-penemu itu orang bijak. Ya, makanya saudara, jadi orang ahli Taurat, imam-imam yang pintar, ya, Indonesia katanya mau menaikkan IQ. Yang dibutuhkan kebijaksanaan atau kepintaran itu bukan makanan, teladan. Amin. Contoh. Kalau mau saudara anak pintar, anaknya nyuci mobil, bapaknya nyuci mobil, anaknya ikut, nah, jangan dilarang, biarin. Amin. Ibu-ibu cuci piring, anaknya mau ikut cuci piring. Nah itu dia bijaksana itu dimulai. Jangan bilang kita nggak punya. Nanti berpecahan. Daripada engkau besar menyesal anakmu nggak bisa berapa-apa. Ayo ikut bapak, enggak lah katanya lagi nanti udah besar. Jadi saudara, yang membunuh Yesus siapa? Tadi dia tahu Yesus lahir di Betlehem, tapi tak satu ahli pun yang mau mencari Yesus. Tidak mau dia. Saudara lihat ini, yang membunuh Yesus itu siapa? Matius pasal 20 ayat 18. Matius 20 ayat 18. Nanti saya akan kasih tahu ada satu kata yang Tuhan berikan kepada ahli. Itu lu pintar, tapi tidak pernah jumpa dengan Tuhan, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Kamu sibuk, kamu banyak uang, udah. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Tadi kan imam-imam ini yang dikumpulkan Herodes kan? Hai imam-imam, hai ahli Taurat, di mana Yesus? Raja yang lahir itu, oh di Betlehem. Ayat ini mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia dialah Yesus Kristus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman. Yang membunuh Yesus siapa? Ahli. Saya tanya saudara sekarang, yang membunuh Yesus pelacur, pembunuh, atau orang-orang sekarang yang merasa ahli? Dia tahu Tuhannya. Maka dikatakan Yesus yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Ternyata yang membunuh Yesus itu bukan pemungut cukai. Yang membunuh Yesus bukan pelacur. Yang membunuh Yesus bukan pembunuh. Yang membunuh Yesus orang yang tahu firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya. Di mana orang itu sekarang? Halo? Kok pada dia? Di mana orang itu sekarang, Bapak Ibu? Di depan saya. Ini serius. Yang membunuh Yesus bukan pemungut cukai. Yang tiap hari pegang Alkitab. Di mana Yesus lahir tahu. Di mana Raja Daud tahu. Di mana Nabi Elia naik ke surga tahu. Di mana hukum Taurat ada 630 hukum Taurat tahu. Mau bicara apa? Ekonomi tahu. Mau bicara apa lagi? Politik tahu. Itu jago ahli-ahli Taurat. Beda kualitas, tetapi
yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus bukan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus orang kafir. Pontius Pilatus orang Roma yang menjajah Israel. Yang menjatuhkan hukuman mati tidak Pontius Pilatus. Amin. Walaupun dia tidak kenal Yesus bukan siapa-siapa sama dia. Yang menjatuhkan adalah orang yang sebangsa dengan Yesus. Satu Tuhan, satu firman, satu gereja, satu nenek moyang. Bapak Ibu, kita di gereja ini, Alkitab ini harus melahirkan orang bijaksana. Amin. Dia lebih tinggi daripada hanya sekedar anak. Bapak Ibu juga yang punya anak. Kita punya DNA-nya Tuhan. Lahirkan anak-anak kita ini sebagai orang yang bijak. Amin Bapak Ibu. Halo. Amin. Karena Tuhan juga ingin melahirkan orang bijak. Lahirlah Salomo. Di perjanjian baru cuma ada dua jenis manusia, orang bijak dan orang bodoh. Saudara, saya selalu orang Batak selalu bikin katanya, ya saya kan pernah baca data, suku yang paling banyak masukkan sarjana suku Batak. Mungkin orang bangga secara dunia, saya nggak bangga, karena kebanyakan mereka menyalibkan Yesus. Ya, meninggalkan Tuhan. Saudara ingat ketika pertama kali Yusuf Roni mengajarkan gereja, karena gereja-gereja kita, maaf ya Bapak Ibu, gereja-gereja kita yang dari Eropa, GKPS, AKBP, itu semua teologinya Eropa semua. Ya, nah datanglah si Yusuf Roni ketika dia lepas dari penjara pergi untuk mengabarkan Injil. Mulailah keluar bahasa Timur Tengah. Shalom Aleihim. Itu menjadi bahasa sapaan setiap gereja, setiap dia berkhotbah. HKBP mengeluarkan surat, tidak boleh mengucapkan shalom. Sudah ada selamat pagi, sudah ada selamat siang, sudah ada selamat sore, sudah ada selamat malam. Untuk apa shalom? Saudara boleh cek sejarahnya ada. Tapi sekarang, dulu tidak ada. Ada tidak. AKBP bilang shalom. Kenal nggak kita Tuhan ini? Nah, itu salah satu ahli Taurat. Itu nyata kok. Ya, apa salahnya shalom? Oh, kita udah punya selamat pagi, udah punya horas, udah punya selamat malam, udah punya selamat siang. Ngapain pakai shalom? Keluar keputusan, bukan hanya di mulut, keluar keputusan. Semua KBP tidak boleh bilang shalom. Padahal shalom itu ada di sini. Bahkan Yesus sendiri pun sebut Raja Shalom. Amin. Di mana ahli Taurat yang akhirnya jadi pembunuh Yesus. Itu salah satu contoh. Dan semua orang bisa terjebak kalau kita jadi Kristen hanya mendengar dan tidak pernah mau melakukan. Ya, makanya siapa yang membunuh Yesus ada di gereja. Jangan kita merasa kita pemuja Yesus, tapi kita salibkan dia berkali-kali. Karena orang yang menyembah Yesus, lahirlah orang bijaksana. Orang bijaksana, dia dengar firman Tuhan, dia lakukan. Amin. Sesederhana. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Mari kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Saudara, firman Allah akan melahirkan orang bijak. Penyembahan saudara kepada Tuhan, pertemuan saudara, ibadah saudara hari ini melahirkan orang bijak. Dan Allah berkata, Salomo, kalau engkau meminta hati yang bijak, hati yang baik aku berikan kepadamu. Tetapi walaupun engkau tidak meminta kekayaan, umur panjang, harta, kekuasaan aku berikan kepadamu. Saudara jangan khawatir. Tuhan ingin melahirkan orang-orang yang bijaksana. Amin. Pulanglah hari ini sebagai orang yang bijak. Jangan orang yang munafik. Jangan engkau menjadi ahli-ahli Taurat. Engkau tahu Yesus lahir di mana, tapi engkau tidak pernah mencarinya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Semuanya memuji Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Ada kekuatan baru. Kekuatan
dibuktikan oleh ahli-ahli yang tahu mendengar. Dia tahu Yesus itu lahir di Bethlehem. Dia tahu Yesus itu Raja. Mereka bunuh Yesus. Saudara, engkau bisa jadi ahli Taurat kalau kau tidak pernah jumpa dengan Tuhan, merendahkan hati. Haleluya, datang kepada Tuhan. jemaat GPI lahir sebagai orang bijaksana. Karena itulah DNA
ini dari yang bodoh, tipu daya iblis yang hanya bangga dengan gelar dunia. Tapi ada satu gelar dari Allah menjadi orang bijaksana. Itulah gelar tertinggi dan yang luhur dan mulia. Supaya kami tidak hanya bangga dengan gelar-gelar akademik di dunia ini. Untuk apa kami memiliki gelar akademik, tapi justru Yesus yang akan kami matikan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, minggu depan saya masih lanjutkan lagi khotbah tentang 5 wanita bodoh, 5 wanita bijak. Bukan 5 wanita cantik, 5 wanita jelek, yes, ya. Bagi yang berulang tahun di bulan Maret, saya persilakan maju ke depan. Ayo, ada yang berulang tahun? Iya. Silakan maju ke depan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Bertindak. Iya. Kita dipilih dari satu keluarga. Iya. Yang bulan 3 tahun lalu pun lahirnya nggak apa-apa. Amin. Ya. Kita nggak minta umur panjang, Tuhan pasti kasih. Asal hari ini kita menjadi orang yang bijaksana. Amin. Ya. Jadi kita sepakat hari ini sesuai dengan khotbah hari ini. Walaupun Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta kekuasaan, Tuhan berikan kepada Salomo karena dia minta hati yang bijaksana, hati yang penuh iman dan pengertian. Semuanya pasti ditambahkan. Bagi yang berulang tahun hari ini tidak hanya bertambah usia, tapi harus semakin dekat kepada Tuhan. Halo, jangan ribut. Kita nyanyikan satu pujian. Doa guys. Belum selesai ibadah, jadi jangan ribut.
Tuhan berikan hari ini kesempatan umur bagi jemaat. Biarlah dalam hati mereka penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa terima kasih buat ulang tahun ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Hadirat-Mu kepada kami, saat ini Bapa, merasakan keselamatan-Mu Bapa daripada kami pada siang hari ini. Dari setiap pujian kami, penyembahan kami, Tuhan sampai datang-Mu yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga Bapa firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapa di tempat ini. Dari Tuhan kami menjadi orang-orang yang beroleh hikmat, yang beroleh hati yang bijaksana, dan melakukan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan mengenal firman-Mu, dan mengenal Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kami akan memberikan persembahan kami, biar kami memberikan dengan sukacita. Dari Tuhan kami memberikan dari berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan bagi kami dengan hati yang memberi. Dari Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk membagi nama Tuhan. Dan dari Tuhan yang kami lakukan itu menjadi keburan di dalam pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai yang siap memberi. Dan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat minggu dan selamat berbahagia untuk kita semua. Saat ini kita akan membaca warta atau pengumuman Minggu tanggal 29 Maret 2026. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah kita setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari.